Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Bu Vika di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah, muatan bahasa Indonesia. Ibu Vika berharap teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla sudah siap dan semangat untuk belajar hari ini. Dan jangan lupa, mana senyumnya? Dengan semangat belajar, teman-teman akan menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Sebelum kita mulai belajar, yuk teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Ayo teman-teman, kita semangat belajarnya supaya cita-cita kita bisa tercapai. Ada yang jadi dokter, jadi guru, jadi presiden, dan banyak lagi. Apakah teman-teman pernah mendengar ungkapan permintaan tolong? Misalnya seperti ini. Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak. Yasmin, tolong bantu ibu angkat jemuran karena sudah mau hujan. Nada, tolong temani adik belajar. Ayo teman-teman, kira-kira ungkapan permintaan tolong apa lagi ya yang sering teman-teman dengar atau ucapkan? Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Coba teman-teman perhatikan percakapan berikut ini. Percakapan antara Kansa dengan Kirana. Kansa berkata, "Ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya Kirana." Lalu Kirana menjawab, "Baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru." Saat meminta tolong, teman-teman harus mengucapkannya dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Teman-teman pernah membaca puisi? Yuk kita sama-sama belajar membaca puisi. Judul puisinya adalah Kupu-kupu yang lucu, karya Syufrida. Tampak dari depan jendela, seekor serangga tengah menyapa. Warnanya cerah, indah memesona. Terbang ke sana, kemari dengan lincahnya. Kupu-kupu yang lucu beterbangan di taman mencari setetes madu dari bunga yang tumbuh agar terus bisa terbang jauh. Kira-kira seperti itu ya teman-teman membaca puisi. Saat membaca puisi, kita harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Kita juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Wah, apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi ya? Untuk tahu lebih jauh, yuk kita simak penjelasan berikut. Artikulasi artinya kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Ketika teman-teman membaca puisi, maka bacalah dengan perlahan dan dengan jelas ya teman-teman.
agar orang-orang yang mendengar kita membaca puisi mengerti dan memahami. Dalam membaca puisi ada intonasinya. Intonasi artinya ketepatan nada saat membaca puisi. Suaranya tidak boleh terlalu keras ataupun tidak boleh terlalu pelan. Intonasi bisa juga tinggi dan rendahnya nada saat membaca puisi. Selanjutnya, dalam membaca puisi ada yang namanya ekspresi. Teman-teman tahu apa itu ekspresi? Ekspresi berarti raut wajah saat membaca puisi. Misalnya, ketika teman-teman membaca puisi tentang bencana alam, maka ekspresinya adalah sedih. Ketika teman-teman membaca puisi tentang kebahagiaan, maka teman-teman ekspresinya adalah senang. Setelah teman-teman membaca puisi yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu, Ibu Vika punya beberapa pertanyaan. Teman-teman jawab ya pertanyaannya. Dari puisi yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu, Ibu Vika akan bertanya kepada teman-teman. Nanti teman-teman jawab ya. Pertanyaan pertama, hewan yang dituliskan dalam puisi adalah hewan apa ya teman-teman? Coba teman-teman baca lagi puisinya. Iya, benar sekali. Kupu-kupu jawabannya. Lalu yang kedua, apa isi dari puisi di atas? Nah, puisi yang tadi berisi tentang serangga yang lucu, yaitu kupu-kupu. Lalu yang ketiga, bagaimana ekspresi membaca puisinya, yaitu senang dan bahagia. Ayo teman-teman kita baca percakapan berikut. Percakapan antara ibu guru dengan Zain. Siapa ketua kelas di kelas ini? Saya, Bu. Ada apa, Bu? Bisakah kamu membantu ibu? Tentu saja, Bu. Tolong bantu ibu berikan hasil ujian ini kepada teman-temanmu. Baik, Bu. Dengan senang hati. Terima kasih ya nak. Sama-sama, Bu. Demikianlah percakapan antara ibu guru dengan Zain. Dari percakapan tadi akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman? Semoga teman-teman masih ingat isi dari percakapan tadi. Pertanyaan pertama, ibu guru meminta tolong kepada Zain karena ibu guru memerlukan bantuan. Pertanyaan kedua, sikap ibu guru saat mengucapkan permintaan tolong kepada Zain adalah iya benar, santun. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla dapat memahaminya. Tetap semangat belajar ya teman-teman.